Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Angela dari SMA Negeri 1 Buai Madang, kelas 12 IPA 2. Alamat saya ada di Desa Srikaton, BK 2, Kecamatan Buai Madang Timur. Sebelum ke pembahasan, saya mau tanya nih, apakah kalian sudah tahu apa sih itu ideologi? Jadi, ideologi itu adalah suatu gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata adanya ideologi ini bisa memicu timbulnya konflik ideologi loh. Sudah tidak asing kan, apa sih itu konflik ideologi dan terjadi karena apa? Konflik ideologi adalah terjadi karena adanya perbedaan suatu ide, gagasan, pemikiran, bahkan cita-cita antara kedua belah pihak yang berkonflik. Jadi contohnya apa saja sih? Contohnya bisa karena adanya perbedaan ideologi, yaitu antara lain 1. Pemberontakan PKI, kedua pemberontakan DI atau TII, yang ketiga pemberontakan G30 SPKI. Dalam pemberontakan yang terjadi oleh kelompok-kelompok tersebut ternyata bisa memicu timbulnya konflik ideologi. Biar kalian makin paham, saya bakal ngejelasin satu persatu dari contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Tonton video ini terus ya. Konflik ideologi yang terjadi di Indonesia, yang pertama pemberontakan PKI atau biasa disebut dengan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pasti kalian sudah pernah kan mendengar apa sih itu PKI? Biasanya kata-kata PKI ini muncul di mata pelajaran sejarah. PKI ini sebenarnya merupakan partai yang sudah ada sejak jauh sebelum proklamasi Indonesia. Namun pada saat pemerintahan Hindia Belanda, partai sempat dibekukan karena terlibat pemberontakan. Pada saat Indonesia sudah merdeka, PKI kembali aktif karena sempat mendapat dukungan dari pemerintah. Karena PKI menjadi bagian penting dari golongan kiri yang berkuasa. Namun, apa yang terjadi golongan kiri jika tidak berkuasa lagi? Jadi, setelah golongan kiri tidak berkuasa lagi, PKI kemudian berubah menjadi oposisi. Lalu pada tanggal 18 September 1948, Musa yang pada saat itu mengendalikan kekuasaan PKI akhirnya membawa partai ini ke Madiun. Buat apa sih jauh-jauh dibawa ke Madiun? Musa bersama PKI datang ke Madiun untuk memulai pemberontakan. Pemberontakan tersebut dipicu oleh keinginan Partai Komunis Indonesia untuk merubah ideologi menjadi komunis. Inilah yang menyebabkan munculnya konflik ideologi antara pemerintah dan Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII. Terjadinya pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo yang pada saat itu menentang hasil keputusan perjanjian Renville dengan Belanda yang menginginkan tentara Republik Indonesia untuk pergi dari Jawa Barat yang diklaim sebagai milik Belanda. Dari situ, Kartosoewirjo yang merupakan seorang tokoh dari Partai Sarekat Islam Indonesia PSII memutuskan ingin mendirikan negara Islam dengan ideologinya sendiri. Nah, tentunya ini nggak sesuai dong dengan ideologi yang dimiliki oleh Indonesia. Puncaknya pada Agustus 1948 di Jawa Barat, Kartosoewirjo menyatakan pembentukan Darul Islam atau biasa dengan disebut Negara Islam
Puncaknya pada Agustus 1948 di Jawa Barat, Kartosoewirjo menyatakan pembentukan Darul Islam bersama dengan TII dan menolak mengakui adanya RI. Wah, parah banget ya, udah susah-susah merdeka tapi tidak diakui. Karena ada indikasi kalau gerakan yang dipimpin oleh Kartosoewirjo ini mengancam kestabilan bangsa Indonesia, akhirnya pemerintah nggak tinggal diam nih. Pemerintah melakukan operasi pagar betis dengan tujuan membatasi ruang gerak DI atau TII. Pada akhirnya di tahun 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Untuk yang ketiga yaitu Gerakan 30 September 1965 yang biasa kita sebut dengan Gerakan G30 SPKI. Nah, sudah tidak asing kan? Bahkan Gerakan G30 SPKI ini sudah pernah ditayangkan menjadi film. Terlepas dari pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun, PKI menjadi partai yang semakin berkembang sebagai partai oposisi. Bahkan hal ini didukung oleh kedekatan PKI pada saat itu dengan Presiden Soekarno, upaya untuk menghindari konflik dengan tentara. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini disebabkan oleh berkembangnya sebuah isu. Isu apa sih? Kok sampai ada pergerakan ini? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, jadi pada saat itu ada isu yang berkembang. Kalau Dewan Jenderal di Angkatan Darat ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Kemudian terjadilah pemberontakan oleh PKI dengan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. PKI melaksanakan aksi gerakan 30 September. Terjadilah penculikan dan pembunuhan 7 jenderal dan perwira. Ketujuh orang ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Melihat situasi yang memanas seperti itu, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto kemudian ditugaskan untuk mengambil alih pemimpin Angkatan Darat untuk melaksanakan aksi pemberantasan dan penumpasan PKI baik di pusat maupun daerah. Jadi itu ya, beberapa contoh konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang kita bisa ambil di daerah sekitar kita. Nah, setelah kalian menonton video yang tadi, coba kalian jawab pertanyaan dari saya ya. Di bawah ini yang bukan merupakan konflik yang terjadi karena perbedaan ideologi adalah titik-titik. A. G30S PKI. B. Pemberontakan DI atau TII. C. Pemberontakan PKI di Madiun. D. Gerakan Aceh Merdeka. E. Pemberontakan APRA. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menjawab? Jadi jawabannya yang E ya, yaitu pemberontakan APRA. Jika jawaban kalian masih salah, gak apa-apa, kan masih belajar. Jadi untuk pembahasannya, pemberontakan APRA bukan merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi, melainkan konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh komandan pasukan Belanda yang bernama Raymond Westerling. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.